Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita bisa mendapatkan failure function untuk algoritma KNP, KMP maksudnya. Nah, jadi ini ada beberapa rules yang harus kita ketahui. Ada tiga sih untuk bikin failure function. Yang pertama tuh jika nilai x dan y-nya itu sama, kayak gini sih contohnya. Dan dia tuh pokoknya kalau sama kita kasih 0 nilai prefixnya. Nah, kemudian setelah kita kasih prefix 0, kita reset nilai x jadi 1. Habis itu yang kita jumlahin dengan 1 tuh hanya nilai y-nya aja. Baru kemudian jika nilai x dari indeks itu beda nih sama yang y. Jadi x sama y itu nggak di satu indeks. Tapi karakternya itu ada yang sama nih. Bukan ada yang sama, maksudnya karakter yang di x sama di y itu sama karakternya. Nah, karena kalau sama ya udah berarti nilai prefix yang ada di y itu kita kasih bukan 0, tapi dari y min 1 dia tambah dengan 1. Gitu. Jadi baru habis itu kita jumlahkan nilai x dan y-nya dengan 1. Jadi kalau misalkan dia ada yang sama nih, nah x sama y-nya kita jumlahin dengan 1 gitu. Jadi dua-duanya maju. Kalau yang ketiga, jika nilai x dan y-nya itu nggak sama, tapi karakternya itu juga nggak sama gitu. Nah, itu gimana? Yang pertama, caranya sama kayak yang di sini sih. Kita reset nilai x-nya, sama kayak yang ini. Kita kasih nilai prefixnya 0, baru x-nya kita reset, baru y-nya tambah 1 gitu. Jadi, y ini nggak pernah di reset, yang pernah di reset itu x doang. Itu kapan ketika antara x sama y-nya itu bareng-bareng, sama indeksnya, atau enggak x sama y-nya ini nggak sama indeksnya, tapi karakternya juga nggak sama gitu. Jadi x ini hanya bertambah satu ketika x sama y-nya nggak sama dan tetapi karakternya itu sama gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Aku ada contohin di sini ya. Kita ada buat array dulu, ya inilah arraynya. Habis itu kita bikin variabel x dan y. Nah, aku udah bikin, baru kita mau lakukan pengecekan berdasarkan rules. Nah, kan kita cek ya. Nah, ini x sama y sama nih ya, berarti dia pakai yang ini kita bikin 0 prefix value-nya. Habis itu x-nya kita reset, y-nya tambah 1. Nah, kemudian setelah itu kita cek, oh, udah beda nih mereka. Kalau udah beda, kita cek antara ini dua kan. Nah, x sama y-nya sama nih. Beda apa namanya karakternya, karena beda ya udah x-nya kita reset jadi 0. Udah jadi tetap di oh ya, kalau di reset itu jadi 1 ya. Jadi kalau kita reset jadi dia tetap di 1 gitu. Dia nggak ke indeks 0 ini gitu. Nah, indeks 0 ini ini nanti bergunanya di pas kita mau mau apa ya, mau string matching gitu. Kita mau sama-samain stringnya. Nah, itu bakal berguna ini gitu. Nah, kemudian kita cek lagi, y-nya kan kita tambah 1. Oh ya, ini udah jadi 0 ya. Baru habis itu kita cek lagi, oh sama nih, karena sama. Nah, ini kita tambahin berapa nih? Ini kan 0, berarti ini 1. Baru kita tambahin dua-duanya dengan 1, jadinya maju 1 nih dua-duanya. Gitu. Nah, habis itu masih sama. A sama A, ya udah jadi 2, karena ini kan 1. Kita majuin lagi dua-duanya. Nah, ini kan udah beda, X-nya ke reset. Kemana? Ke 1. Nah, baru Y-nya maju 1, ini 0. Karena kan dia nggak sama. B sama A nggak sama, ya udah berarti 0. Baru kan kita Y-nya kan ke sini, baru A sama B juga nggak sama, berarti ini 0 juga, ini 0 juga. Sampai Y-nya udah keluar dari sini. Nah, dapat deh ini. Isinya gitu. Oh, ini ada kesalahan karena ini. Aku udah salah taruh di sini. Nah, harusnya kayak gini ya. Oke, oke. Berarti kita dari sini ya. Iya, ya, yang tadi awalnya. Oke, aku ulang aja ya. Aku ulang aja. Kan awal X sama Y di sini nih. Karena bareng-bareng berarti 0. Baru Y-nya kita tambah 1. Nah, habis itu kita cek. Oh, masih beda. Berarti 0 lagi. X ke reset, Y-nya nambah 1. Gitu. Nah, habis itu, oh sama. Karena sama, berarti nilai dari sini itu 1. Karena ini 0. Berarti 0 tambah 1 kan 1. Berarti sini 1. Nah, habis itu, mereka sama lagi. Oke, di sini 2. Sama lagi. Oke, sini 3. Sama lagi 4. Wah, beda. Karena beda, ini 0. X ke reset. Kita reset. Habis itu,
Y-nya kita tambah 1. Kita cek, oh beda, ya udah, no. Exact reset, Y-nya tambah 1 lagi. Y-nya udah keluar dari indeks, berarti udah keluar. Inilah untuk hasil dari apa namanya, dari failure function-nya. Untuk soal yang ini ya. Nah, sekarang kita mau penyocokannya nih, barang yang BA itu. Nah, ini ada beberapa rules untuk penyocokan. Jika karakter pada, oke, ini mungkin lebih mudah ntar ya, kalau kita sambil praktekin aja. Nah, kan kita buat array untuk menampung string asli. Oke, bentar ya, aku buat dulu array-nya. Oke, nah ini aku udah bikin untuk yang string aslinya ya, panjangnya segini, ada 24 indeks. Berarti 0 sampai 24 ada 25 panjangnya. Nah, ntar yang ini tuh kita udah nggak X sama Y lagi nih. Y-nya X-nya kita pindahin ke yang sini. Baru Y-nya kita pakai yang untuk kita tetap pakai yang di sini. Nah, itu dua-duanya mulai dari indeks 0. Nah, udah kita buat, baru X-nya kita bikin untuk yang string asli, indeks 0. Y-nya juga kita bikin untuk yang substring. Itu juga indeks 0. Baru kita mulai lakukan pengecekan itu. Nah, kita pakai rules-rules yang di sini. Nah, coba cek sekarang jika yang ada pada Y plus 1 sama dengan karakter yang ada pada X. X-nya 5, Y plus 1-nya B. Ah, beda. Karena beda, berarti kita cari yang beda. Mana? Y plus 1 sama dengan pada X. Berarti ini juga oke. Okay. Dan nilai Y bukan 0. Enggak, dia nilai Y-nya 0. Berarti dia masuk ke yang sini. Nah, karena dia masukin ke sini, berarti kita tambahkan X-nya dengan 1. Oke, nah kita udah tambah X dengan 1 nih. Nah, sekarang kita cek X sama Y plus 1, oh sama. Sama-sama B nih. Oke, karena sama, berarti jumlahkan X dan Y-nya dengan 1. Oke. Y-nya masuk ke sini. X di sini. Nah, kita cek A sama, baru kan tetap maju lagi, baru B sama B sama, baru A. Indeks keempat sama B sama A sama. Nah, di sini A, di sini B. Nah, di situ palingan bedanya. Berarti kan X-nya maju. X-nya B, Y-nya juga B, Y-nya A, X-nya juga A, X-nya B. Nah, Y-nya malah A. Nah, karena beda. Kita lihat. Y plus 1 nggak sama dengan karakter yang ada pada X. Dan nilainya bukan 0. Y-nya kan 6 nilainya. Indeksnya. Udah berarti ubah nilainya menjadi value dari Y terkini. Nah, value-nya berapa nih Y? Ini kan 4. Berarti Y-nya sekarang kita pindahin ke indeks keempat. Nah, sudah kita pindahin ke indeks keempat, kita cek lagi sekarang. Y plus 1-nya B. X-nya juga B. Oke, sama. Berarti kita lanjut. Y-nya A, X-nya A. X-nya A, Y-nya juga A, oke. Y plus 1-nya A, X-nya B, oke, nggak sesuai nih. Udah tinggal satu lagi terakhir. Nah, berarti sekarang kita cek, Y-nya berapa nih? Prefix value-nya 0. Ya udah, berarti otomatis Y-nya kita pindahin ke indeks 0. Lalu kita cek, Y plus 1 sama X sama nggak? Oke, sama. Sama, berarti X-nya kita majuin. A, Y plus 1-nya A. Baru habis itu kita majuin lagi, B, X-nya B. Lalu kita majuin lagi, X-nya A, Y plus 1-nya A. Y plus 1-nya A, jadi kita majuin jadi Y plus 1-nya B, X-nya jadi B. Kemudian X-nya kita majuin lagi jadi A, Y plus 1-nya jadi A.
Y plus 1-nya jadi A, kita majuin lagi, Y plus 1-nya masih A nih, tapi X-nya kita majuin, nah dia udah B. Nah, karena udah beda, kita coba cek lagi. Yang mana nih dia rules-nya? Nanti kan dapat rules yang ini ya. Y plus 1 sama X itu nggak sama. Tapi Y-nya itu bukan, Y-nya itu bukan 0. Oh, yang ini. Nah, Y-nya itu bukan 0. Nah, berarti kita lakuin apa? Kita ubah nilai Y menjadi value dari Y terkini. Nah, value terkini kan 4. Berarti ya udah, berarti Y-nya jadi ke 4. Kita balikin ke indeks ke-4. Baru kita cek. Y plus 1-nya B. X-nya B. Oke, sama. Kemudian lagi X jadi A. Y plus 1-nya A. Oke, sama. Y plus 1-nya A. X-nya jadi A juga. Oke. Lalu kita majuin lagi. X-nya A. Aduh. Kita majuin lagi. X-nya A. Y plus 1-nya juga A. Gitu kan. Nah, ya udah. Habis itu kita majuin lagi sekarang. Nah, karena value Y-nya udah di akhir daripada indeks, udah paling akhir nih. Berarti ditemukan nih substringnya di dalam sini. Nah, kita cara wacanya gimana? Cara tahu substringnya started dari mana gitu. Nah, itu kita bisa lihat dari indeks X kita kurang indeks Y. 20 kurang 8, 12. Berarti dari sini startnya. Nah, sampai X min 1 ya. Di BA, 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 AA. Nah, dapatkan inilah substringnya gitu. Gitu.